saat saya tidur dan saya harus minum obat 2 kali sehari untuk meditasi agar tubuh saya tidak bergerak-gerak. Tapi lama-lama mulai terbiasa dan sudah mulai bisa menerima diri saya lagi. Hai Dor, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkacau walau berebut enjoy ya. Di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Jadi yang selesai kita bahas, ayo gaskeun. Siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Oke, siapa yang mau aku bahas hari ini? Aku mau bahas soal TikTok ya, seputaran TikTok. Karena beberapa hari lalu ada beberapa orang yang ngabarin aku, "Kak, bahas TikTok syndrome. Itu fakta atau hoax sih Kak gitu, itu real atau enggak sih Kak?" katanya. Nah, di sini aku jelasin ya. Sindrom itu singkatnya aja ya. Sindrom itu sesuatu gerakan yang tak kita sadari. Jadi kalau misalkan gerakan itu tuh nggak sadar kita tuh. Tapi kalau yang sindrom itu kadang pernah nggak lihat temen yang kalau lagi diam suka gini. Nah, gitu ya. Itu bukan bumerang yang di Instagram. Itu namanya ya bisa dibilang sindrom ya, yang kayak gitu. Jadi gerakan yang tidak diinginkan tetapi itu harus keluar sendirinya gitu loh. Kalau di kita mah bahasa daerahnya mah saraf. Tahu nggak sih saraf ya gitu, penyakit lah ya. Nah, tetapi aku baru dengar ada yang namanya TikTok syndrome. Nah, jadi ada cuplikan seseorang yang mengaku terkena TikTok syndrome. Jadi kita lihat dulu apakah betul atau tidak. Menempati salah satu urutan aplikasi unduhan teratas di dunia. Betul. Yang banyak digemari kalangan muda khususnya. Jelas. Namun, percayakah Anda bahwa bermain TikTok secara berlebihan akan menimbulkan suatu gangguan psikologi yang disebut dengan TikTok syndrome? Berikut penampakan salah satu pasien yang mengidap penyakit TikTok syndrome. Nah, dia menyebutkan di sini berikut penampakan pasien yang terkena TikTok syndrome. Berarti dia menyatakan bahwasanya dia terkena TikTok syndrome. Oke, kita lihat bagaimana. Kanara TV ya, berarti ini dari YouTube Kanara TV, tetapi aku sumbernya dari Facebook ya. Santika Rahmi. Tika, 18 Ah, tahun dan saya memiliki TikTok syndrome. oke. 18 tahun. Pada awalnya saya bermain TikTok itu cuma buat senang-senang doang. Tapi lama-kelamaan ada yang aneh. Saya seperti tidak bisa mengontrol tubuh saya. Dan ternyata setelah saya cek, saya terkena TikTok syndrome. Pada awalnya sih saya merasa kesulitan karena setiap saya melakukan sesuatu, saya tidak bisa mengontrolnya dengan baik dan benar. Terutama pada saat saya tidur dan saya harus minum obat 2 kali sehari untuk meditasi agar tubuh saya tidak bergerak-gerak. Tapi lama-lama mulai terbiasa dan sudah mulai bisa menerima diri saya lagi. Saya sudah mulai terbiasa karena saya sering minum obat dengan rutin. Dan dokter juga menyarankan untuk mengurangi waktu saya dalam bermain TikTok. Stop bermain TikTok. 8-10 orang di dunia terkena TikTok syndrome. Nah, oke. Jadi dia menyatakan 8-10 orang terkena TikTok syndrome. Tetapi aku cari di situs-situs terpercaya gak ada tuh orang yang terkena TikTok syndrome gitu loh. Nah, jadi kadang gini, yang kayak gerakan berlebih tapi nggak kita inginkan, setahu aku ya, gerakannya itu nggak jelas gitu. Maksudnya kok ini tuh gerakannya terlihai banget, kayak yang dibuat-buat gitu loh. Nah, dia itu upload di YouTube Kirana TV dan ada hashtag dong di situ, parodi. Parodi siapa? Berarti ada sebelumnya gitu. Ada seseorang yang membuat ini sebelumnya. Aku cari-cari dong. Nah, ternyata yang membuat ini sebelumnya itu Kaisar ya. Kaisar di Instagram, seorang video kreator ya. Saya Kaisar. Nih, ini dari Kaisar ya. Dan saya memiliki
Pada awalnya saya bermain TikTok itu cuman TikTok syndrome. Oke. Benar, gerakannya sama. melakukan sesuatu lagi. Oke. Nah, tadi yang aku bilang kan, di hashtagan YouTube-nya Kirana TV itu parodi. Oh, berarti harus memarodikan orang lain. Nah, pas kita lihat di Kaisar ini ya, di Instagram Kaisar, ternyata Kaisar terlebih dahulu mengupload video ini dan diparodikan oleh orang lain. Tetapi kalau di Kaisar, dia bikin caption, katanya gini, kisah seorang remaja yang terkena TikTok syndrome. Komedi sarkas, awas konten sensitif. Nah, jadi kalian ngerti gak komedi sarkas? Komedi sarkas itu jadi sindiran kepada orang yang berlebihan gitu loh. Dan dia bermaksud untuk apa? Untuk menyindir para pengguna TikTok yang berlebihan. Dan yang tadi diparodikan oleh Kartika ya tadi, Kartika, tagarnya itu ada di YouTube-nya, bukan di judulnya. Harusnya di judulnya dong. Jadi orang tidak salah menilai. Berhubung orang itu nyebarinnya atau nge-share-nya itu di sosial media lain, contohnya di Facebook atau dimanapun itu, jadi orang-orang salah paham. Orang-orang salah paham dan mengira itu beneran. Tetapi kadang kalau sudah lihat seperti ini tanpa caption yang jelas yang di-share oleh orang, nah itu yang membuat khawatir, soalnya bakal jadi banyak orang tua yang cemas. Jadi ini tuh bukan hoax sebenarnya guys ya, bukan menyebarkan hoax gitu, bukan, tetapi sindiran, ya sindiran kepada orang-orang. Nah jadi seperti itu guys. Nggak ada yang namanya TikTok syndrome. Pasti kalian yang orang tuanya udah lihat, nah lo lihat, udah jangan main TikTok lagi, pasti orang tua kalian bilang kayak gitu pasti ya. Kalau sudah lihat seperti ini, padahal ini sindiran keras gitu loh. Oke guys, mungkin pembahasan pertama segitu aja, kita masuk ke pembahasan kedua ya guys ya. Nah jadi pada suatu hari itu ada seorang tiktokers atau pemain TikTok gitu loh, pemain TikTok yang mencoba aplikasi namanya Randonaut ya, kalau nggak salah aku pengucapannya ya, seperti itu. Nah jadi Randonaut itu dimana kita bisa menemukan tempat-tempat indah, tempat-tempat aneh, dan tempat-tempat yang tak mungkin kita kira gitu loh. Tempatnya bisa apapun itu. Nah jadi suatu ketika tiktokers itu mencoba aplikasi itu, dan dia itu diarahkan ke suatu tempat, yaitu pantai. Majulah mereka ke pantai, digaskeun ke pantai ya, di pantai, dan mereka menemukan koper. Nah ini ada videonya guys ya. Oke, dia udah nyampe pantai, tetapi menemukan koper. Mereka pikir itu uang gitu. Wah di koper tuh ada uang tuh. Dibuka, dicoba untuk membuka, mereka turun dari batu-batu itu, ditoker ya, dibukanya pakai kayu, tetapi mencium bau yang menyengat. Apakah di dalam koper itu? Ngeri ya. Mungkin menelepon seorang kepolisian ya itu, dan masuk berita. Oke. From the north send you to this part of the beach. Jadi dia diarahkan ke tempat pantai ini. We're joking maybe. Dia bercanda bahwa itu uang gitu. Ternyata isinya apa coba guys? Isinya itu potongan mayat. Potongan mayat ya, ngeri ya. Tadinya mau have fun gitu, nyari-nyari tempat yang indah, ternyata ditemukan potongan mayat. Karena para pengguna TikTok itu mencium bau yang sangat menyengat, seperti tidak beres nih, lalu menelepon polisi, dan tidak lama polisi pun tiba di tempat tersebut. Tapi sayangnya kopernya itu hanyut karena air pantainya sedang pasang. Nah jadi airnya ke pinggir pantai, ke bebatuan, jadi ke bawah lah si kopernya ke air. Tetapi pihak kepolisian mengerahkan penyelam untuk mengambil koper tersebut. Dan ngeri ya ketika kita pengen happy fun dan ternyata isinya itu ada mayat. Oh my. Untung mereka itu nggak buka langsung pakai tangan,
kalau misalkan dibuka, plastik kan plastik ya, plastiknya dibuka, dia nggak bakalan bisa tidur, nggak bakalan lihat manusia terpotong-potong. Aduh, ngeri ya. Jadi pelajaran buat kita juga. Karena apa? Kita udah dapat contoh bahwasanya kita jangan sampai mengulangi hal yang sama seperti para remaja tersebut, mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Mending kalau dalam kopernya uang, kaya dong, yaitu mayat. Ngeri ya. Oke, jadi terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam gede enjoy.